Perkenalkan, nama saya Krita Samura Junior. Sekarang saya akan membahas tentang kimia PDKT 4.2 yang menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya minyak bumi dan dari mana minyak bumi itu berasal. Jadi minyak bumi itu pertama-tama berasal dari dasar teknik hewan atau tumbuhan dan mikroorganisme yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur, endapan pasir atau zat lain yang mengendap selama jutaan tahun di dasar laut. Selama jutaan tahun terjadi proses penguraian senyawa kompleks pada jasa teknik dan organisme laut karena pengaruh tekanan dan panas bumi. Proses ini mengubah struktur jasa teknik dan organisme jadi hidrokarbon. Ada yang menjadi hidrokarbon ringan seperti gas metana dan butana yang disebut sebagai gas alam dan terbentuk pula cairan dan padatan yang tercampur seperti lumpur yang disebut dengan minyak bumi. Kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Nah, minyak bumi itu unsur penyusunnya itu yang pertama adalah hidrokarbon, dan unsur penyusun lain itu berasal dari belerang dengan persentase 0,7% dan 7% sampai 7%, kemudian nitrogen dengan persentase 0,01 sampai 0,9%, lalu oksigen dengan persentase 0,01 sampai 0,4%, dan organologam yang sangat kecil yaitu tidak lebih dari 0,01%, dan hidrokarbon itu persentasenya sangat besar yaitu 90 sampai 99%. Di dalam hidrokarbon sendiri memiliki kandungan senyawa berupa alifati jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Dan di dalam belerang memiliki kandungan senyawa tioalkana dan alkanatiol. Dalam nitrogen memiliki kandungan senyawa pirol atau C4H5N. Lalu oksigen memiliki kandungan senyawa asam karboksilat, dan organologam memiliki kandungan senyawa logam nikel. Sekarang ini kita akan membahas tentang proses pengolahan minyak bumi. Karena banyaknya jenis hidrokarbon yang tersusun dalam kandungan minyak bumi, itu menyebabkan terciptanya suatu campuran heterogen yang sangat kompleks, sehingga untuk memisahkan penyusun-penyusunnya diperlukan pemisahan yang sistematis dan berlapis-lapis. Nah, untuk kalian ketahui, penyusun-penyusun minyak bumi ini memiliki perbedaan jumlah atom karbon. Karena adanya perbedaan jumlah atom karbon ini, maka titik didih mereka juga berbeda. Nah, oleh karena itu ditemukanlah suatu metode untuk memisahkan penyusun-penyusun minyak bumi ini berdasarkan dengan perbedaan titik didihnya. Metode ini dinamakan dengan metode distilasi bertingkat. Nah, fraksi-fraksi minyak bumi ini memiliki perbedaan titik didih yang rapat, tidak terlalu jauh, sehingga untuk memisahkannya diperlukan pemanasan dengan suhu yang spesifik agar dapat benar-benar terpisah. Nah, ketika minyak bumi ini dipanaskan, pemanasan akan dilakukan dalam kontainer yang bertingkat-tingkat seperti ini. Ketika minyak bumi dipanaskan, fraksi yang mempunyai titik didih yang paling rendah akan menguap pertama kali. Nah, uap tersebut akan melewati sekat-sekat ini ke atas. Ketika fraksi mencapai sekat dengan suhu kondensasinya, maka uap akan mengembun dan membentuk cairan, lalu mengalir ke tempat penampungan. Setelah itu, fraksi minyak bumi dengan titik didih yang lebih tinggi akan menguap pula dan mengalami kondensasi pada sekat yang sesuai. Hal ini terjadi secara terus-menerus, sehingga tinggal tersisa suatu residu atau padatan yang sulit menguap pada dasar sekat. Residu itu sulit menguap karena dipengaruhi oleh titik didihnya yang tinggi. Nah, bagaimana dengan pembagian fraksi-fraksi tersebut dan apa kegunaannya? Mari kita simak. Nah, untuk golongan yang bersifat cair ini lebih banyak dimanfaatkan dengan titik didih antara 30-300 derajat Celcius dan juga jumlah atom antara C5-C20. Nah, untuk yang pertama, yang cair dengan atom C5-C7, dia memiliki titik didih 30 derajat. Dia biasanya digunakan sebagai pelarut organik atau biasa disebut dengan petroleum ether. Dan petroleum ether itu sangat berguna untuk dry cleaning yang ada pada perusahaan-perusahaan laundry. Dan untuk golongan cair yang kedua dengan jumlah atom C8 hingga C12 dan juga titik didih antara 40-150 derajat, dia menghasilkan nafta yang biasa digunakan sebagai thinner cat
dan juga bensin sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, yang ketiga, dengan jumlah atom C13 sampai C16 dan juga titik didih antara 150 sampai 200 derajat Celcius, dia menghasilkan kerosin aftur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat, lalu solar yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, dan juga pembangkit listrik tenaga diesel. Dan yang keempat, cair yang keempat, dengan jumlah atom C17 hingga C20, dia memiliki titik didih 200 sampai 300 derajat Celcius. Dia menghasilkan minyak pelumas yang biasa digunakan sebagai pelicin mesin. Nah, untuk yang golongan padatan itu memiliki titik didih lebih dari 300 derajat Celcius dan juga atom karbon lebih dari C20. Nah, untuk golongan padatan yang pertama, dia memiliki titik didih antara 300 sampai 370 derajat Celcius dan juga jumlah atom karbon C20 hingga C25. Dia ini membentuk parafin atau wax yang biasa digunakan sebagai lilin dan korek api. Nah, untuk padatan yang terakhir, dia memiliki titik didih lebih dari 370 derajat Celcius dan juga atom karbon lebih dari C25. Dia ini menghasilkan aspal. Aspal biasa digunakan untuk jalan. Nah, demikian pembagian fraksi-fraksi minyak bumi dari distilasi bertingkat. Berdasarkan fasenya, hasil dari distilasi bertingkat dibedakan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama gas, yang kedua cairan, dan yang ketiga adalah padatan. Nah, golongan gas didapat pertama kali karena ia memiliki titik didih yang paling rendah dengan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan memiliki jumlah atom C1 sampai C4. Nah, atom gas ini biasa digunakan sebagai LPG. Nah, LPG bisa kita gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Oke, sekarang saya akan membahas yang 4.3.1, menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan kesehatan. Yang pertama adalah melakukan penanaman tumbuhan di sekitar. Jadi melakukan penanaman tumbuhan juga berperan penting karena tumbuhan itu menyerap karbon dioksida. Dan tujuannya adalah untuk menyerap karbon dioksida karena karbon dioksida yang terlalu berlebihan di bumi akan menyebabkan efek rumah kaca. Dan dengan demikian menanam tumbuhan yang banyak akan menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, dan dengan demikian tidak terjadi efek rumah kaca yang berlebihan di bumi. Dan jika karbon dioksida yang berlebihan di bumi menyebabkan efek rumah kaca, akibatnya adalah suhu lingkungan di bumi akan meningkat, yaitu bertambah panas. Selanjutnya adalah mengurangi pembakaran yang berlebihan. Mengurangi pembakaran yang berlebihan juga dapat menjadi salah satu faktor lingkungan sehat. Contohnya adalah menggunakan kendaraan pribadi. Dengan ketika semua orang menggunakan kendaraan pribadi, otomatis terjadi pembakaran yang karbon dioksida yang berlebihan, sehingga terjadi banyak efek sehingga terjadi efek rumah kaca yang luar biasa. Dengan demikian, maka kita harus mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, dengan kata lain mengurangi pembakaran karbon dioksida yang berlebihan, dan diganti misalnya dengan menggunakan kendaraan umum, atau jika jarak tempuhnya dekat bisa digunakan atau menggunakan jalan kaki atau becak atau lain-lain, bisa digunakan dengan banyak hal, atau sepeda ontel, sehingga tidak terjadi banyak pembakaran gas monoksida. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga adalah memastikan pembakaran berlangsung secara sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila senyawa hidrokarbon dibakar pada kondisi di mana oksigennya kurang, akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna ini dapat menimbulkan gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Gas karbon monoksida ini bersifat beracun pada manusia
karena dapat mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. Akibatnya, sel dalam tubuh akan kekurangan oksigen, dan sel di dalam tubuh ini akan rusak dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen yang cukup. Misalnya dengan memberi ventilasi yang baik. Hal itu untuk mencegah timbulnya karbon monoksida. Yang keempat adalah menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang yang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan juga hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon, perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah untuk mencegah masalah-masalah tadi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa minyak bumi merupakan hasil dari pelapukan jasa cacar teknik dan juga mikroorganisme yang tertimbun di dasar laut selama jutaan tahun dan juga terkena pengaruh oleh tekanan dan juga panas bumi. Kalau boleh tahu, apa aja sih penyusun-penyusun minyak bumi ini? Penyusun utama dari minyak bumi adalah hidrokarbon yang terdiri dari senyawa alkana, senyawa sikloalkana, dan juga senyawa aromatis. Nah, persentase dari hidrokarbon dalam minyak bumi ini mencapai 90 hingga 99% sendiri loh. Lalu apa aja penyusun lainnya? Penyusun lainnya bisa berupa senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, senyawa organologam, dan juga senyawa logam. Karena minyak bumi ini sangat sering dan juga dibutuhkan oleh kebanyakan manusia, maka minyak bumi ini perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas minyak bumi ini, kita bisa mengolah minyak bumi pada tingkat yang lebih lanjut setelah kita mengolah minyak bumi dengan proses distilasi bertingkat. Apa aja sih caranya? Yang pertama, dengan cracking atau perengkahan. Cracking atau perengkahan merupakan proses pemotongan dari rantai fraksi minyak bumi yang awalnya panjang menjadi rantai yang lebih pendek. Pada proses ini terdapat dua metode. Yang pertama, thermal cracking. Thermal cracking merupakan proses cracking dengan cara memanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Yang kedua adalah catalytic cracking. Catalytic cracking merupakan cracking dengan bantuan alat yang bernama katalis. Nah, selain menghasilkan rantai yang lebih pendek, cracking atau perengkahan ini juga menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Contohnya, etilen dan propilen yang digunakan sebagai bahan dasar polimer sintetis. Metode yang kedua adalah reforming. Reforming adalah penataan ulang rantai fraksi dari minyak bumi. Contohnya yaitu pembentukan isooktana dari normal oktana dengan reaksi isomerisasi. Dan metode yang ketiga yaitu blending. Blending merupakan pencampuran fraksi minyak bumi dengan senyawa kimia. Contohnya, bensin dicampurkan dengan etanol, sehingga dari pencampuran itu meningkatkan efektivitas dari pembakaran bensin tersebut saat digunakan. Dan yang metode yang terakhir adalah treating. Treating merupakan proses pembersihan minyak bumi dari pengotor. Treating ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemurnian dengan menambahkan pelarut untuk membuang pengotor pada minyak bumi. Contoh dari ekstraksi adalah pemurnian solar dari belerang menggunakan pelarut asetonitrit dengan bantuan sinar UV. Dan yang kedua adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses penggumpalan residu yang terkandung pada minyak bumi. Contohnya yaitu kristalisasi pada lilin yang terkandung dalam solar. Nah, minyak bumi ini sering digunakan oleh manusia. Tetapi, minyak bumi ini merupakan sumber daya yang mudah habis. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah ada alternatif lain selain kita menggunakan minyak bumi? Kita simak video berikutnya. Oke, sekarang saya akan membahas energi alternatif pengganti minyak bumi. Energi alternatif pengganti minyak bumi ada etanol, gas alam, listrik, biodiesel, propana, hidrogen. Nah, kita akan mulai dengan etanol ya. Etanol itu bahan bakar yang berbasis alkohol ya. Ini biasanya etanol ini difermentasi dari tanaman. Yang kedua itu ada gas alam.
gas alam ini biasanya banyak digunakan oleh negara-negara maju. Dan gas alam ini digunakan untuk kendaraan sekarang di negara-negara maju. Dan gas alam ini adalah gas yang ramah lingkungan. Yang ketiga, listrik. Listrik yang kita tahu sekarang itu adalah pengganti minyak bumi. Sekarang kita tahu bahwa banyak kendaraan yang belum banyak sih, tapi ada beberapa kendaraan yang sudah menggunakan tenaga listrik. Contohnya perusahaan Tesla sudah mengeluarkan beberapa mobil yang dapat digunakan oleh tenaga listrik. Yang keempat adalah hidrogen. Sumber hidrogen ini ada campurannya dengan gas alam juga. Yang kelima adalah propana yang biasa orang sebut dengan LPG, yaitu juga dengan campuran gas alam dan juga bisa disebut dengan minyak mentah. Yang terakhir adalah biodiesel, yaitu energi alternatif yang dibuat dari tumbuhan dan lemak hewan. Nah, beberapa di sini adalah pengganti gas alam. Jadi pengganti minyak bumi. Jadi ketika minyak bumi kan sekarang lagi krisis, jadi banyak yang diganti dengan sumber-sumber lain seperti etanol, gas alam, listrik, hidrogen, propana, dan biodiesel. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahan bakar alternatif pengganti gas alam. Bahan bakar alternatif pengganti gas alam salah satunya adalah biogas. Biogas memiliki manfaat yang sama dengan gas alam. Yang membedakannya adalah sumber yang diperoleh untuk memproduksinya. Seperti yang kita ketahui, gas alam termasuk bahan bakar fosil yang diperoleh melalui lapisan tanah paling bawah di bumi ini. Sedangkan biogas sesuai dengan namanya adalah bahan bakar yang produksinya berasal dari bahan organik. Untuk memproduksi biogas, umumnya menggunakan limbah kotoran ternak hewan dan manusia, tetapi bisa juga limbah rumah tangga dan bahan organik lainnya. Jadi, biogas adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan mulai beralih ke biogas, kita bisa mengurangi emisi yang berasal dari bahan bakar fosil dan kita juga bisa mengurangi terjadinya efek rumah kaca yang berasal dari gas metana jika terlepas ke udara secara langsung. Pembakaran yang dihasilkan dari biogas juga lebih ramah lingkungan daripada gas alam. Yang pertama adalah pemanasan global. Minyak bumi digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar dalam kendaraan bermotor, dan di mana kendaraan bermotor tersebut akan menghasilkan karbon dioksida, yang di mana karbon dioksida tersebut akan menyebabkan terjadinya pemanasan global yang nantinya akan mempengaruhi lapisan ozon. Dan pemanasan global ini dari tahun ke tahun menjadi semakin parah. Dan yang kedua, itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran air karena minyak bumi ditambang dari dasar laut. Maka ada suatu kejadian yang dimana alat tampung tersebut yang berupa kapal mengalami kebocoran atau bahkan meledak dan menyebabkan minyak bumi tersebut tumpah ke laut dan mengganggu ekosistem laut di sana, dan banyak menyebabkan ekosistem laut berubah. Ikan-ikan kecil, batu karang, terumbu karang menjadi rusak dan mati. Dan kemudian yang ketiga adalah pencemaran udara. Karena minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan sebagai bahan bakar untuk pabrik, maka akan menyebabkan terjadi pencemaran udara karena asap dari kendaraan bermotor tersebut maupun asap dari pabrik. Kemudian yang keempat, mengganggu kesehatan masyarakat, yang dimana asap dari kendaraan ataupun pabrik industri menyebabkan gangguan kesehatan karena asap tersebut mengandung zat yang berbahaya. Bagian tubuh mengalami gangguan, begitu pula bagian luar tubuh seperti iritasi bila terkena asap tersebut terlalu sering, mengalami penyakit mata karena asap maupun debu yang masuk dari asap dari kendaraan bermotor tersebut.
Lalu yang kelima akan merusak keadaan tanah yang dimana membuat lahan tanah semakin menipis karena adanya pengeboran batu bara yang merupakan nanti akan diolah menjadi minyak bumi dan menyebabkan tanah yang atau area atau bidang tersebut yang akan digunakan sebagai pertambangan batu bara akan menjadi rusak dan menyebabkan lahan tanah semakin menipis dan membuat tanah tersebut tidak dapat digunakan lagi. Lalu yang keenam akan mempengaruhi iklim karena hasil dari gas-gas pembakaran minyak bumi tersebut dari kendaraan bermotor maupun asap dari pabrik itu karena mengandung zat-zat yang berbahaya, maka nantinya zat-zat ini akan terkumpul di udara dan akan membuat penipisan lapisan ozon dan menjadi tidak stabil dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim seperti musim hujan yang sangat lama serta musim kemarau sangat ekstrim. Kemudian yang ketujuh, menyebabkan terjadinya hujan asam. Ini dapat disebabkan karena minyak bumi melepaskan gas yang berupa CO2, NO2 dan SO2 atau sulfur yang terdiri dari ketiga tersebut nantinya akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Prosesnya nitrogen oksida yang melepaskan gas nitrogen nantinya di udara akan menggumpal kemudian menjadi asam nitrat yang menyebabkan terjadi hujan asam, sedangkan gas sulfur oksida yang melepaskan sulfur ke udara bebas nantinya akan membentuk asam sulfat dan juga dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Apabila nitrogen oksida dan sulfur oksida bercampur dalam udara dan membentuk awan yang memiliki asam kuat, maka dalam beberapa jam ke depan akan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga dapat menyebabkan besi menjadi mudah berkarat, bangunan menjadi cepat rusak, dan apabila terkena kulit akan menimbulkan iritasi.